Sekarang kita berada di makam Syekh Khatib Syirbini sama Syekh Al-Ajhuri. Ini di sini ada beberapa makam Syekh Ajhuri. Oke, selanjutnya kita bakal ziarah ke makam Grand Syekh selanjutnya. Di sini teman-teman bisa lihat arsitektur dari makobir ini masih sangat klasik sekali ya, masih dari perbatuan, tanah, pasir dan lain sebagainya. Karena kalau kita menapaki Mesir ke pedalaman gitu, itu masih asri gitu, masih Mesir banget, Arab banget, belum dipengaruhi oleh budaya-budaya Eropa seperti Prancis, Inggris dan lain sebagainya. Seperti teman-teman bisa lihat di sini, ini masih terasa gitu Mesirnya dengan bentuk-bentuk dari batu-batu, kemudian bentuk kubur yang tentunya berbeda dengan bentuk-bentuk kubur yang biasa kita lihat terlebih di Indonesia. Dan selanjutnya tadi dikasih tahu kita bakal ziarah ke makom Syekh Khatib Asy-Syirbini dan Syekh Al-Ajhuri. Oke, kita ikuti selanjutnya, dan ini tuh agak pedalaman ya, agak masuk-masuk gitu. Dan di sini udah kelihatan gitu debu-debunya kalau kita pijaki. Karena Mesir ini terkenal dengan pasirnya ya, pasir kuning. Dan kemudian kebetulan ini masih musim panas. Oke, Ba'da Qalil kita bakal dengar penjelasan lebih detail sirah tentang Grand Syekh yang akan kita kunjungi. Kita bakal dengerin lagi yang lebih terperinci dari penjelasan Ustadz Beben sebagai pemandu kita sebentar. Sekarang kita berada di makam Syekh Khatib Syirbini sama Syekh Al-Ajhuri. Ini di sini ada beberapa makam Syekh Ajhuri. Jadi Syekh Ajhuri itu nisbah ke salah satu pada satu marga di Mesir, Ajhuri. Keluarga ulama lah di situ. Salah satu keturunannya sekarang itu Syekh Fath Hijazi. Hafidhahullah. Amatkanullah bisihawala. Syekh Khatib Syirbini termasuk ulama Azhar yang karyanya sering kita baca ya. Beliau ini sezaman sama Syekh Ibnu Hajar Haytami, Imam Romli sama Syabdullah Sya'rani. Jadi beliau empat ini madrasah dari Syekh Zakaria Ansari Al-Mu'ammar. Jadi Syekh Zakaria Ansari ini ulama Azhar yang makamnya di dekat Imam Syafi'i itu, yang tempat tinggalnya itu di atas Soto Azhar. Jadi Soto Azhar itu kalau bisa ke atas itu tabarukan ke sana, karena Syekh Zakaria Ansari pernah tidur di sana. Syekh Khatib Syirbini salah satu gurunya juga Syekh Romli. Mungkin sezaman juga ya, berguru juga kepada Syekh Romli, terus Nuruddin Al-Mahalli, bukan Syekh Jaluddin Mahalli ya. Dan salah satu torofah dari Syekh ini kembali ke Nusantara lagi ya, Syekh Khatib Syirbini. Jadi kalau kita baca di buku Jaringan Ulama Nusantara yang ditulis Prof. Azumardi Azra, kita melihat bahwa di situ ada keterkaitan ulama Nusantara dengan ulama Indonesia melalui ulama Yaman. Nah, namanya saya lupa. Jadi Syekh Khatib Syirbini ini punya murid ulama Yaman. Nah, ulama Yaman ini guru dari siapa? Syekh Abdul Rauf Asingkli di Aceh. Ulama Nusantara juga. Jadi istilahnya ada mediator lah gitu ya, yang mau menyampaikan Syekh Abdul Singkili ke
ulama Azhar. Jadi sebenarnya sudah jauh ketika zamannya Syekh Abdul Rauf Asingkli. Syekh Khatib Syarbini ini salah ulama sekeilmuan kita ini bersambung dengan Al Azhar. Syekh Khatib Syarbini ini tangguh ya. Jadi beliau tuh ketika haji, beliau tuh lebih sering jalan dibanding naik keledai atau naik dabbah gitu ya, naik onta. Lebih sering jalan ya, soalnya ketika itu masih muda. Nah, atau barangkali udah umur 40-an gitu ya, tapi beliau lebih sering nafsahu, lebih sering mencapaikan diri beliau. Nah, ketika beliau sampai ke Madinah, beliau itu mulai mengarang atau barangkali sudah mengarang Mughni Muhtaj. Itu ya. Beliau enggak menulis satu huruf pun kecuali sudah ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kitab beliau itu berkah sekali. Karena memang ada tawassul, ada ikatan emosional dengan Rasulullah. Jadi beliau itu ketika menulis satu huruf pun itu beliau ke Rasulullah dulu, baru setelah itu nulis. Jadi beliau itu ketika haji memanfaatkan momen ketika selesai haji ke makam Rasulullah, beliau menulis karya kitab-kitab beliau. Jadi dan beliau makamnya di sini sangat sederhana ya. Terus bertambahan itu di sampingnya ini Syekh Ati Ajhuri kalau nggak salah, Ati Ajhuri. Nah, Syekh Ajhuri ini salah satu ulama Azhar juga. Punya karya kalau nggak salah itu Alfiyah fi Nahwu. Jadi ulama itu dulu, ini keluar dulu ya. Ulama itu dulu tuh saling lomba-lomba gitu ya, atau saling sok-sokan gitulah kalau bahasa sekarang itu. Jadi ketika Ibnu Malik itu menulis Alfiyah fi Nahwi, beliau mengatakan apa? Fa'iqatan Alfiyata Mu'ti. Karena Ibnu Mu'ti sebelumnya itu menulis Alfiyah gitu ya, dengan 2 bahar Rajaz dan Sari kalau nggak salah. Datang Imam Suyuti mengatakan Fa'iqatan Alfiyata bin Maliki. Di Alfiyahnya Imam Suyuti, beliau punya Alfiyah fi Nahwi. Likauniha muhkabatul masaliki. Jadi Alfiyah saya ini mengalahkan Alfiyahnya Ibnu Malik. Datang Ibnu Hajuri mengatakan Fa'iqatan Alfiyata Suyuti. Jadi ulama itu mungkin teman-teman yang mau iktirat ke beliau Fa'iqatan Alfiyata Ibnu Hajuri gitu ya. Ada yang suka itu bisa langsung Jadi Fa'iqatan itu kalau ingin bikin Alfiyah juga dengan syarat bikin Alfiyah ya, bisa langsung iktirat ke beliau. Jadi itu salah satu torofa ulama, salah satu keindahan ulama, yaitu bukan sok-sokan ya, tapi kayak promosi lagi itulah. Ini tausil sini lebih murah gitu. Itulah yang, soalnya kalau dengan demikian karyanya dibaca, karya ini bagus, nggak ada satupun salah di dalam karya ini, yang membaca pasti kena foto gitu. Jadi itu mimbabi nasyrun naf'ah gitu. Kadang-kadang itu strategi banyak banget beliau pasti tentang Syekh Khatib Syarbini. Faedah-faedah tentang Syekh Syarbini.